Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Agustina, NPM 101201777, beserta rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Rizky Febrianti Khairunisa dengan NPM 101201142 dari kelas C6 Manajemen. Saya Febitri Andini dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101201776. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina Cahyani, NPM 101501514, kelas C6 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi-materi yang telah diajarkan dan contoh-contoh soal serta jawabannya. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Bye-bye. Saya Rizky Febrianti Khairunisa. Di sini saya akan membahas mengenai rasio manajemen aset. Di sini ada laporan neraca dan laporan rugi dari PT Unyumen per tanggal 31 Desember 2021. Berikutnya di sini ada beberapa soal mengenai perusahaan tersebut. Untuk jawaban yang pertama, rasio perputaran aset yaitu dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, dari perusahaan ini penjualannya yaitu dapat kita dilihat di sini. Untuk PT Unyumen ini penjualannya yaitu 4 juta dan untuk persediaannya ada 840.000. Maka dari itu penjualan 4 juta dibagi dengan 840.000 sama dengan 4,76 kali, di mana rata-rata rasio perputaran aset adalah 10,9. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan ini belum bisa untuk mengefisiensi dalam penggunaan asetnya. Kedua, ada jumlah hari penjualan belum tertagih, di mana untuk rumusnya adalah piutang dibagi dengan penjualan per hari. Dapat dilihat di sini untuk piutang dari perusahaan PT Unyumen adalah 160.000, sedangkan untuk penjualannya di sini tertera 4 juta. Kan sedangkan di sini ditanya itu untuk per harinya. Maka penjualan 4 juta dibagi dengan 365 hari atau setahun. Maka hasilnya, nah ini untuk 4 juta dibagi 365 hari sama dengan 10,9. Maka hasilnya adalah 14,6 atau dapat kita bulatkan menjadi 15 hari. Untuk rata-rata industri dari jumlah hari penjualan belum tertagih adalah 36 hari. Nah, dapat dilihat di sini bahwa perusahaan ini adalah 15 hari. Itu membuktikan bahwa perusahaan ini sudah efisien dalam menggunakan asetnya. Yang terakhir ada rasio perputaran aset total, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Di dalam data dapat dilihat bahwa penjualannya adalah 4 juta dibagi dengan jumlah total aset, yaitu 3 juta. Jadi 4 juta dibagi dengan 3 juta. Maka hasilnya adalah 1,3. Di mana di sini untuk rasio perputaran aset total rata-rata industrinya yaitu 1,8 kali. Itu membuktikan bahwa perusahaan belum efisien dalam menggunakan asetnya. Saya Putri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan EBITDA. Apa itu EBITDA? EBITDA adalah singkatan dari earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, dan merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi perusahaan. Dalam bahasa Indonesia, EBITDA adalah pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Hal ini dapat dilihat sebagai wakil arus kas dari keseluruhan operasi perusahaan. Oke, rumus EBITDA di sini. EBITDA dihitung dari isi laporan laba rugi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EBITDA sama dengan laba bersih plus bunga plus pajak plus depresiasi plus amortisasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama yaitu PT ABC Online dengan laba operasional sebesar 500 juta. Kemudian biaya amortisasinya adalah 50 juta dan memiliki beban depresiasi sebesar 30 juta. Maka berapakah EBITDA-nya? Di sini jawabannya yaitu EBITDA sama dengan 500 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta.
Jadi hasilnya yaitu 580 juta. Angka ini mungkin saja dimanipulasikan oleh perusahaan. Dengan begitu, profit dan keuntungan yang dimiliki perusahaan akan terlihat lebih besar dan berpengaruh pada saham perusahaan atau nilai investasi perusahaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perusahaan dagang 3 sekawan diketahui punya pendapatan bersih sebesar 100 juta. Harga pokok penjualan yang didapat adalah sebesar 60 juta. Dengan biaya pemasaran 5 juta dan biaya administrasi dan umum sebesar 10 juta. Perusahaan juga mempunyai utang dengan bunga sebesar 2 juta. Hitung laba kotor, biaya operasional, laba sebelum bunga, dan pajak. Nah, berdasarkan data-data berikut, maka bisa dihitung laba sebelum pajaknya adalah sebagai berikut. Rumus menghitung laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Berarti 100 juta dikurang 60 juta sama dengan 40 juta. Rumus menghitung biaya operasional. Biaya operasional sama dengan biaya pemasaran ditambah biaya administrasi dan umum. Jadi 5 juta ditambah 10 juta sama dengan 15 juta. Rumus menghitung laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, laba kotor dikurangi biaya operasional. Nah, jadi sama dengan 40 juta dikurangi 15 juta sama dengan 25 juta. Rumus mendapatkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak sama dengan EBIT dikurangi bunga utang. Jadi 25 juta dikurangi 2 juta sama dengan 23 juta. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa perusahaan dagang X mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 23 juta. Saya Febitria Andini dengan NPM 101200176 dari kelas C6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode waktu tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas itu ada banyak, yang akan saya bahas hanya ada 2. Yang pertama ada margin laba operasional dan rasio pengembalian aset. Margin laba operasi yaitu perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan, yaitu proses penjualan yang telah dilakukan. Rumusnya ada laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT dibagi dengan penjualan lalu dikali 100%. Ada contoh soalnya. Berdasarkan data keuangan PT Gudang Garam periode tahun 2020, hitunglah margin operasionalnya dengan rata-rata industri 10%. Bisa dilihat ya di gambarnya. Jawabannya, margin operasional sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%. Laba sebelum pajak dan bunganya ada Rp4.938.174.000 dan penjualannya ada Rp53.654.639 dikali 100%, maka hasilnya adalah 9,2%. Jadi, dari hasil tersebut dikatakan bahwa perusahaan belum mampu secara efisien dalam mengelola kegiatan operasional dan penjualannya, karena 9,2 lebih kecil dari rata-rata industri perusahaan serupanya. Yang kedua ada rasio pengembalian aset, merupakan kemampuan untuk menilai presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam mengelola asetnya. Rumusnya ada laba neto dibagi total aset dikali 100%. Contoh soalnya dapat dilihat, di sini diketahui total laba sebesar 10 juta rupiah dan total aset sebesar 50 juta. Kita hitung ROA-nya dengan rata-rata industri 9%. ROA sama dengan laba neto dibagi total aset dikali 100%. Laba netonya adalah 10 juta dibagi total aset 50 juta dikali 100%. Sama dengan 0,2 dikali 100% menjadi 20%. Jadi, dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan dalam pengembalian total asetnya sudah efisien karena sudah memenuhi rata-rata industri yaitu 20%, bahkan melebihi nilai rata-rata industri pada saat itu. Terima kasih. Rasio leverage. Rasio leverage yaitu yang memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Jenis-jenis rasio leverage
ada debt to asset ratio, debt to equity ratio. Debt to asset ratio, rumus debt to asset ratio yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Contoh tabel komponen laporan keuangan ada total aktiva, total hutang. Pada tahun 2005, total aktiva 4.200, total hutang 2.050. Pada tahun 2006, total aktiva 4.000, total hutang 1.900. Untuk tahun 2005, debt to asset ratio sama dengan 2050 dibagi 4.200 sama dengan 0,4888 yang dibulatkan menjadi 49%. Jadi rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang untuk tahun 2005, yang artinya bahwa 100 pendanaan perusahaan 49 dibiayai dengan hutang dan 51 disediakan oleh pemegang saham. Untuk tahun 2006, debt to asset ratio sama dengan 1.900 dibagi 4.000 yang hasilnya 0,475 yang dibulatkan menjadi 48%. Jadi rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang untuk tahun 2005. Artinya setiap 100 pendanaan perusahaan 48 dibiayai dengan hutang dan 52 disediakan oleh pemegang saham. Standar rata-rata industri 35 debt to asset ratio pada tahun 2006 berada di bawah standar industri dan kondisi ini kurang baik. Perusahaan dibiayai hampir dari 10 hutangnya sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jika perusahaan bermaksud menambah hutang, maka perusahaan harus menambah ekuitasnya terlebih dahulu. Secara teoritis, apabila perusahaan likuidasi, perusahaan masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Debt to equity ratio. Rumus debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total hutang atau debt dibagi ekuitas. Contoh tabel komponen laporan keuangan total hutang debt total ekuitas. Pada tahun 2005, total hutang 2050, total ekuitas 2.250. Pada tahun 2006, total hutang 1.900, total ekuitas 2.100. Untuk tahun 2005, debt to equity ratio 2050 dibagi 2.250 sama dengan 0,911 yang dibulatkan menjadi 91%. Untuk tahun 2006, debt to equity ratio sama dengan 1.900 dibagi 2.100 sama dengan 0,904 dibulatkan menjadi 90. Jadi bahwa perusahaan dibiayai oleh hutang sebanyak 91. Demikian pula untuk tahun 2006. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.